Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Indira? Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, kali ini kita berjumpa di mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Alhamdulillah, kita berjumpa di mata kuliah ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dan diskusikan mendapat keberkahan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melanjutkan perjalanan proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa dulu agar perjalanan belajar dan mengajar kita berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan, kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, rekan-rekan mahasiswa semuanya, pertemuan hari ini adalah pertemuan yang pertama. Nah, di video ini melengkapi pertemuan-pertemuan yang akan kita lakukan dalam tatap muka di kelas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa teman-teman cerna dan aplikasikan. Nah, di perkuliahan di kelas, di tatap muka di kelas, kita ada 16 kali pertemuan. Pertemuan ke-8 kita ada UTS dan pertemuan ke-16 kita ada UAS. Dan juga nanti ada tugas-tugas yang akan saya berikan. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang pertama di mata kuliah ini. Pengantar ekonomi mikro, jadi ruang lingkup teori ekonomi dan metode berpikir seorang ekonom. Pengantar ekonomi mikro merupakan mata kuliah yang memberikan pengetahuan dasar atau basic mengenai ilmu ekonomi, baik ekonomi mikro, kegiatan rumah tangga, perusahaan, penawaran dan permintaan, dan pembentukan harga di pasar atau market. Dan ekonomi makro, peran pemerintah dalam mekanisme pasar, keseimbangan ekonomi, pendapatan nasional, dan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Tujuan instruksional umum. Setelah selesai mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami dasar ilmu ekonomi. Dengan demikian, mahasiswa dapat memahami konsep ekonomi sebagai bagian kompetensinya dan memberikan pengetahuan dasar untuk mata kuliah selanjutnya. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa dapat yang pertama, menjelaskan masalah pokok ekonomi, dasar-dasar ekonomi. Yang kedua, menjelaskan tentang ruang lingkup ekonomi, prinsip dan motif ekonomi. Yang ketiga, menjelaskan konsep kemungkinan terbaik dan konsep kelangkaan pilihan alokasi. Sekarang kita masuk tentang sejarah ilmu ekonomi. Yang pertama, masa sebelum Adam Smith. Yang kedua, masa Adam Smith. Yang ketiga, masa modern. Masa sebelum Adam Smith, banyak pemikiran mengenai persoalan ekonomi
tetapi tulisan tersebut tidak dikemukakan secara sistematik. Topik yang dibahas masih terbatas dan belum terdapat analisis yang menyeluruh atau komprehensif. Pemikiran ekonomi belum bisa dipandang sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri. Sekarang masuk ke masa Adam Smith. Menerbitkan buku berjudul An Inquiry into Nature and Cause of the Wealth of Nations. Yang kedua, pemikirannya ditulis secara sistematis. Yang ketiga, Adam Smith dianggap sebagai bapak ilmu ekonomi. Yang ketiga, masuk ke masa modern. Pertama, terjadinya revolusi industri. Yang kedua, teknologi semakin canggih. Yang ketiga, organisasi perusahaan semakin kompleks. Yang keempat, terjadi pertumbuhan dan modernisasi kegiatan ekonomi. Sekarang kita masuk tentang masalah pokok perekonomian. Pengertian persoalan ekonomi, pengertian kegiatan ekonomi, wujud masalah pokok perekonomian, pengertian kebutuhan masyarakat. Nah, setiap orang selalu berusaha untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhannya. Itu prinsip dasarnya. Kebutuhan lebih besar dari ketersediaan. Nah, itu yang menjadi gap atau masalah ya. Adanya kelangkaan, scarcity, pilihan, choice, alokasi, allocation, ya. Ada opportunity cost, ya, biaya oportunitas apa saja yang harus dikorbankan untuk memperoleh sesuatu. Ya, yang lain ada alokasi ya. What, how, for whom. Setiap orang membutuhkan orang lain sehingga terjadi kegiatan ekonomi saling bergantung. Ada kegiatan produksi, kegiatan menghasilkan, konsumsi, kegiatan memenuhi kebutuhan, pertukaran atau perdagangan, kegiatan jual beli, distribusi, kegiatan pembagian, penyaluran. Nah, menurut Maslow, menjelaskan mengapa orang terdorong oleh kebutuhan-kebutuhan tertentu pada waktu tertentu. Mengapa orang menghapuskan sejumlah waktu dan tenaga untuk keamanan pribadi, sementara orang lain untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Hierarki Abraham Maslow memberikan penjelasan bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam suatu hierarki yang disebut hierarki Maslow. Dari hal yang paling mendesak sampai paling tidak mendesak. Contohnya, seorang yang kelaparan itu kebutuhan basic atau pertama. Tidak akan tertarik pada peristiwa-peristiwa terbaru dalam dunia seni atau kebutuhan tingkat 5. Tidak juga dalam hal penghargaan pada orang lain, kebutuhan 3 dan 4. Bahkan tidak juga peduli apakah dia menghirup udara segar, itu kebutuhan 2. Jadi masih berfokus di kebutuhan basic need, ya, kebutuhan dasar di level pertama. Orang belajar ekonomi, ya, jadi orang belajar ekonomi mempelajari bagaimana individu membuat suatu keputusan, bagaimana individu melakukan interaksi dengan lainnya, bagaimana perekonomian secara umum bekerja. 10 prinsip ilmu ekonomi. Yang pertama, bagaimana kita membuat keputusan. Kita harus selalu melakukan trade-off. Biaya adalah apa yang kita korbankan untuk memperoleh sesuatu. Orang rasional berpikir secara bertahap. Kita bereaksi terhadap insentif. Yang kedua, bagaimana orang-orang berinteraksi. Ya. Perdagangan dapat menguntungkan semua pihak. Pasar adalah wahana yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Pemerintah dapat memperbaiki hasil-hasil mekanisme pasar. Lalu bagaimana suatu perekonomian secara keseluruhan komprehensif bekerja? Standar hidup di suatu negara tergantung pada kemampuan memproduksi barang dan jasa. Harga-harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak.
dan masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Persoalan-persoalan ekonomi. Persoalan yang menghendaki seseorang, perusahaan atau masyarakat membuat keputusan tentang cara yang terbaik untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi. Ini adalah persoalan ekonomi. Apalagi di tengah pandemi seperti saat ini ya, tentunya banyak rintangan, cobaan yang dihadapi, terutama mengenai ekonomi. Banyak perusahaan, organisasi yang gulung tikar dihajar dengan ganasnya pandemi COVID-19. Hampir 2 tahun lamanya COVID-19 melanda seluruh dunia, banyak berguguran organisasi-organisasi perusahaan-perusahaan dari skala kecil, menengah, sedang, besar. Ini menjadi PR bagi kita semua. Untuk itu, perlunya kita belajar tentang ilmu ekonomi sangat penting. Karena dasar-dasar ekonomi ini menjadi tolak ukur bagi lapisan individu, masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Bagaimana kalau kita lihat fenomena saat ini, ya, adanya kenaikan BBM itu berpengaruh secara komprehensif terhadap lini-lini kehidupan yang lain secara ekonomi, sosial, dan budaya. Hal inilah yang menjadi sandaran ya bagi kita semua, bagi masyarakat dan juga bagi pemerintah. Bagaimana keberlangsungan kegiatan ekonomi harus tetap berjalan dengan lancar, tertib, tidak ada gangguan dari manapun. Rekan-rekan semuanya, itulah pentingnya kita mempelajari ilmu ekonomi. Karena ilmu yang paling basic, ilmu yang paling dasar adalah ilmu ekonomi. Nah, persoalan yang menghendaki seseorang, perusahaan atau masyarakat membuat keputusan tentang cara yang terbaik untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi, ya, kegiatan seseorang, perusahaan, atau masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsinya. Masalah pokok perekonomian, kelangkaan, scarcity, kebutuhan manusia selalu lebih tinggi daripada faktor produksi yang disediakan oleh alam. Kebutuhan manusia, keinginan manusia untuk mendapatkan dan mengkonsumsi barang dan jasa atau komoditi. Barang ekonomi, barang yang membutuhkan pengorbanan jika ingin memperolehnya. Barang bebas, barang yang untuk memperolehnya tidak memerlukan pengorbanan. Faktor-faktor produksi, benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa. Komponen faktor produksi ada tanah dan sumber alam, tenaga kerja, modal, keahlian atau entrepreneurship. Tanah dan sumber alam terdiri tanah dan hasil-hasilnya, tanah, hasil tambang, hasil hutan, air untuk irigasi, dan sebagainya. Tenaga kerja. Tenaga kerja kasar berpendidikan rendah dan tanpa keahlian. Tenaga kerja terampil memiliki keahlian dari pendidikan atau pengalaman. Tenaga kerja terdidik memiliki pendidikan tinggi dan ahli dalam bidang-bidang tertentu. Ilmu ekonomi. Definisi ilmu ekonomi, jenis analisis ekonomi, sifat-sifat teori ekonomi, alat-alat analisis ilmu ekonomi. Definisi ilmu ekonomi itu sendiri, studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai barang dan jasa, dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi bagi masyarakat sekarang dan di masa mendatang. Jenis-jenis analisis ekonomi, ekonomi deskriptif, teori ekonomi, ekonomi